Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba membuat satu sistem informasi untuk rawat jalan menggunakan web hosting. Jadi kalau teman-teman lihat di video yang sebelumnya atau di bawah ini, itu kita ngobrolin atau sharing tentang bagaimana cara hosting web. Waktu itu kita hosting web yang lumayan ekonomis, 16.000 sebulan. Nah, sekarang kita bangun sistem di web hosting tersebut. Sebagaimana siklus pembangunan perangkat lunak pada umumnya, pengembangan sistem yang akan kita lakukan didahului oleh langkah penentuan kebutuhan dan perankingan fitur atau penentuan dan perankingan fitur. Kita masuk ke penentuan kebutuhan. Jadi di tahap ini, penentuan kebutuhan itu tahap di mana para pemegang keputusan merumuskan deskripsi sistem informasi yang dibutuhkan organisasi. Jadi biasanya di tahap ini mulai dari manajer, mungkin ada direktur produk, nanti ada bagian teknisi IT-nya, bagian programmernya, developernya, dan sebagainya, ngobrol tentang sistem informasi seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau bisa di tahap ini juga ada batasan masalahnya, jadi kita obrolannya tidak kemana-mana gitu. Kalau bisa penentuan kebutuhan ini benar-benar dipikirkan apa yang sangat dibutuhkan di saat itu untuk organisasi. Di sini kita menentukan mulai dari tujuan utama dari sistemnya apa, siapa penggunanya, apa outputnya, bagaimana mekanisme pembangunannya, apakah sekali bangun aja atau nanti mau berkelanjutan misalnya tiap bulan. Jadi contoh misalnya kita ada di sebuah rumah sakit yang baru, yang belum punya sistem apapun, terus kita menentukan kebutuhan misalnya. Sebenarnya yang kita butuhkan ini apa sih yang pertama kali harus dibangun? Apakah sistem informasi kepegawaian dulu? Apakah sistem informasi keuangan dulu? Atau apa misalnya. Nah, di sini diputuskan, ini contoh gitu ya, diputuskan dari rapat direksi, ternyata yang harus dibangun duluan adalah sistem informasi terkait rawat jalan. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan, mempercepat proses administrasi rawat jalan, mulai dari registrasi, pendaftaran, hingga laporan bulanan. Dan ingin laporan ini bisa dibuka dari mana aja. Jadi tidak hanya dibuka dari rumah sakit tersebut. Jadi kalau direktur atau manajemen lagi ada di luar rumah sakit atau mau ada integrasi data, itu dapat dengan mudah dilakukan. Lalu siapa saja penggunanya? Misalnya di sini penggunanya kita tentukan ada admin, yaitu staff yang menginput data ke sistem, lalu ada dokter, lalu ada pihak manajemen rumah sakit atau klinik. Outputnya apa aja? Outputnya kita ingin punya data pasien, data pendaftaran, rekapitulasi pendaftaran. Mekanisme pembangunannya berkelanjutan, artinya ingin fiturnya terus diperbaharui. Mungkin bisa tiap 2 bulan, bisa tiap 1 bulan, bisa tiap 2 minggu, dan sebagainya. Nama sistemnya apa? Kurang lebih nama sistemnya aplikasi pendataan pasien untuk rawat jalan berbasis web, karena tadi ada kebutuhan untuk bisa dibuka dari mana aja dan integrasi dengan banyak sistem. Oke, sekarang kebutuhannya sudah ditentukan dari pihak manajemen. Sekarang kita dalami dari kebutuhan ini, kira-kira fitur-fitur apa saja yang harus ada. Lalu kita ranking fitur-fiturnya dari yang paling urgent dan paling penting, agar ketika dalam proses pembuatan kita bisa dahulukan mana yang lebih urgent dan penting dulu gitu. Jadi di tahap ini fitur yang dibutuhkan ditulis dan di ranking dari yang paling urgent dan penting untuk dibuat.
cara penentuan dan perankingan fitur yang umum dilakukan pada pembuatan aplikasi modern itu biasanya berbasis user story atau cerita pengguna. Sebenarnya cara menulis fitur ini bebas ya, ada banyak cara gitu ya. Intinya kan sebenarnya menulis fitur yang dibutuhkan apa aja sih, aplikasinya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Tapi cara menuliskannya yang umum digunakan sekarang ini adalah berbasis user story yang menitik beratkan pengadaan fitur berdasarkan kebutuhan dari penggunanya. Jadi kalau tidak ada penggunanya, tidak ada yang membutuhkan, jangan dulu dituliskan fiturnya gitu. Pada penentuan fitur berbasis user story, alasan mengapa fitur itu diperlukan wajib ditulis. Jadi jangan kita nulis fitur tapi kita nggak tahu kenapa fitur ini harus dibikin gitu. Jadi ini contohnya ya, ini contoh penentuan dan perankingan fitur untuk aplikasi pendataan pasien untuk rawat jalan. Jadi ceritanya aplikasi yang akan kita buat sekarang adalah aplikasi pendataan pasien untuk rawat jalan. Nah, ini contohnya kalau berbasis user story. Biasanya kalau di metode pengembangan aplikasi kayak Scrum gitu ya, user story ini masuk ke yang namanya daftar user story, backlog gitu. Tapi pendekatan ini pun bisa digunakan di berbagai macam cara pengembangan aplikasi ya. Ini contohnya. Jadi ada kata-kata sebagai, saya ingin, sehingga, dan prioritasnya. Kalau misalnya di Scrum, di sini bisa ditambahkan misalnya ada story point gitu. Tapi kalau di sini saya story point-nya tidak dimasukkan, yang dimasukkan adalah prioritas pengerjaan. Oke, contohnya nih. Sebagai user, saya ingin menggunakan sistem login. Atau ini sistem login ya. Sehingga hanya yang berwenang yang dapat menggunakan sistem. Ini sebagai user. Sebagai admin, saya ingin mendaftarkan pasien baru. Sehingga data tersebut dapat digunakan berulang kali untuk kunjungan di kemudian hari. Ini ada lagi sebagai admin, saya ingin menginput kunjungan baru dari pasien, sehingga data dapat ditambahkan ke rekam medis pasien. Lalu ini ada sebagai dokter, sebagai manajemen, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa aja di sini itu memasukkan fitur sebanyak-banyaknya dulu ya di proses brainstorm. Tapi ya mungkin bisa pakai pendekatan ini, user story. Jadi sebagai apa, saya ingin apa, sehingga apa. Lalu di ujung adalah prioritas pengerjaannya. Jadi yang urgent dan penting buat bisnis itu yang mana dulu sih? Kalau di sini saya pakai pendekatan prioritas, artinya yang ke satu ini harus didahulukan. Ini paling penting dan paling urgent. Kalau kita lihat dalam satu sistem, biasanya sistem user ini di awal, karena untuk bisa masuk ke sistem kita butuh satu user ya yang punya username dan password, sehingga nanti yang bisa masuk ke sistem itu hanya orang-orang yang berwenang. Habis itu untuk aplikasi pendataan pasien rawat jalan ini, kalau kita menimbang-nimbang, yang paling harus ada duluan itu adalah mendaftarkan pasien baru. Jadi kalaupun fungsi lain itu tidak ada, kita hanya punya satu kesempatan untuk nambah fitur, itu adalah fitur mendaftarkan pasien baru. Ini adalah hal yang vitalnya gitu. Setelah itu, menginput kunjungan baru dari pasien. Ini istilahnya bisa macam-macam ya kunjungan ini. Ada yang menyebutnya kunjungan, ada yang menyebutnya kasus, ada yang menyebutnya pendaftaran. Artinya si pasien ini, pasien A, dia bisa aja berkunjung beberapa kali gitu ke klinik atau ke rumah sakit tersebut. Jadi satu pasien bisa beberapa kali kunjungan atau beberapa kali kasus atau beberapa kali pendaftaran gitu. Sehingga ini secara prioritas masuk ke prioritas 1, 2, 3. Kita bikin 3 dulu aja prioritasnya. Ini yang lain mungkin kita tulis tanda tanya dulu. Artinya mungkin nanti kita tambahkan setelah satu siklus pembangunan aplikasi selesai. Setelah kita kerjakan prioritas 1, 2, dan 3. Setelah kita tentukan user story-nya, mana yang duluan mau dikerjakan, dan kira-kira ke depannya sistemnya bakal seperti apa, kita tentukan salah satu bagian paling penting dari pembangunan aplikasi, yaitu
perancangan dan pembuatan struktur data. Jadi kalau lihat di sini, perancangan struktur data adalah tahapan membuat tabel database dan objek-objek yang ada pada fitur-fitur aplikasi. Membuat tabel database untuk objek-objek yang ada pada fitur-fitur aplikasi. Jadi kalau kita lihat, mungkin teman-teman sebelumnya pernah belajar database Microsoft Access atau pernah tahu Microsoft Excel sering pakai, ada sheet, ada dokumen Excel-nya, habis itu nanti ada tabel kan. Atau teman-teman yang tahu database relasional kayak MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan sebagainya. Atau teman-teman yang mungkin terbiasa pakai database non-relasional, misalnya MongoDB, DynamoDB, dan sebagainya. Itu biasanya yang namanya database, di dalamnya itu ada tabel. Istilahnya mungkin bisa macam-macam ya, tapi kurang lebih tabel ini kumpulan entry data yang strukturnya sama gitu. Tabel di database ini, kalau di Excel teman-teman bisa langsung lihat ya, tabel itu kan ada kolomnya, terus dari tiap kolom nanti ada isinya, ada entry datanya. Jadi terdiri atas kolom-kolom yang memiliki nama dan tipe data tertentu. Penamaan tabel dibagi menjadi dua, yaitu tabel data master dan data transaksi. Jadi di dalam aplikasi itu biasanya ada data yang disebutnya data master atau data yang dirujuk. Biasanya data yang dirujuk ini jumlahnya tidak bertambah seiring dengan bertambahnya transaksi bisnis dari sistem tersebut gitu. Contohnya nih, driver ojek online itu masuk ke data master karena jumlahnya bisa jadi dalam setiap transaksi ojek online, dalam setiap pemanggilan permintaan penjemputan ojek online, itu jumlah driver nggak bertambah, tapi tetap jumlahnya. Dan data driver ini dirujuk oleh banyak tabel juga. Begitupun data user. Data user ini biasanya fix juga, dia cuman bertambah kalau ada pendaftaran user baru. Tapi tiap transaksi, misalnya user A ingin pergi ke tempat tertentu, dia manggil drivernya namanya driver B, lalu di kemudian hari user A manggil driver B lagi, user dan drivernya tidak bertambah, tapi jumlah transaksinya bertambah. Jadi data transaksinya itu masuk di data transaksi. Seperti itu. Atau contohnya yang lainnya adalah tabel master itu tabel penduduk, tabel wilayah. Kayak wilayah kecamatan atau wilayah desa di Jawa Barat, itu jumlahnya misalnya dari tahun ke tahun 5.962. Dia baru bertambah kalau misalnya ada data baru, ada pemekaran wilayah baru. Tapi yang namanya data transaksional, misalnya jumlah curah hujan di desa A, itu tiap hari bisa bertambah gitu. Desanya nggak bertambah, tapi curah hujannya atau ketinggian air di sungai itu terus bertambah. Data yang terus bertambah itu kita sebut data transaksi, seperti itu ya. Jadi di sini ya kita akan mengelompokkan tabelnya jadi tabel master dan tabel transaksi. Kita mulai dari yang pertama adalah master data user. Jadi master data user ini isinya adalah data dari si pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi bisa admin, bisa dokter, bisa manajemen dari rumah sakit. Isinya apa? Isinya pertama ada ID. ID ini untuk menentukan identitas unik dari setiap user. Ada username dan password, ini standar seperti email. Ada nama, alamat, nomor telepon, dan tipe user. Kalau 1 admin, 2 dokter, 3 manajemen. Dan ini nama kolom di tabel di database-nya. Jadi kalau tabel di database biasanya namanya huruf kecil semua, terus nggak ada spasi. Jadi kalau atributnya ID besar, di sini jadi ID kecil. Password huruf depannya besar, ini jadi huruf kecil. Nomor spasi telepon berubah jadi nomor underscore telepon. Tipe user
tipe spasi user berubah jadi tipe underscore user. Lalu kita menentukan tipe datanya. Tipe datanya ini biasanya antar database itu nggak sama. Kalau database SQL mungkin mirip-mirip ya, antara MySQL, PostgreSQL, Oracle. Tapi kalau misalnya tabel di database NoSQL bisa jadi nggak ada tipe datanya. Atau di Access, di Microsoft Access itu tipe datanya beda lagi. Di sini kita pakai database sejuta umat, MySQL. Jadi untuk ID tipe datanya integer. Integer ini jumlahnya bisa sekian juta sampai sekian juta. Lalu ada username, varchar 80. Jadi kita di sini kumpulan karakter, bisa huruf, bisa angka, tapi tidak lebih dari 80 karakter. Begitupun ini 240 ya. Jadi username, password, nama, alamat, dan nomor telepon itu tipe datanya varchar. Untuk tipe user itu tipe datanya tinyInt. Setelah itu kita masuk ke data pasien. Data pasien ini adalah master datanya dari data rekam medis pasien. Jadi untuk tiap pasien yang mendaftar akan dibuatkan secara otomatis nomor rekam medis dari pasien tersebut. Tipe datanya apa? Tipe datanya varchar 20. Penamaan nomor rekam medis ini kita akan bikin mirip dengan penomoran di NIK dari KTP ya, di KTP. Jadi tanggal berapa pasien itu berkunjung ditambah nomor antrian atau urutan keberapa pasien itu masuk. Nanti itu jadi nomor rekam medis yang sifatnya unik. Lalu di sini ada nomor KTP. Kenapa nomor KTP dimasukkan? Kenapa NIK? Karena untuk memudahkan integrasi dengan sistem yang lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya misalnya sistem laboratorium kesehatan daerah atau sistem misalnya rumah sakit negeri gitu ya, atau sistemnya Kementerian Kesehatan atau sistemnya Dinas Kesehatan di provinsi tersebut. Itu dapat integrasi dengan mudah ketika ada data NIK. Setelah itu ada nama, tempat lahir, ini varchar semua, tanggal lahir formatnya date. Kalau date artinya dia formatnya nanti format tanggal, format khusus. Jenis kelamin formatnya tinyInt karena dia integer tapi jumlahnya tidak akan besar gitu kan, ini cuma 1 atau 2 jadi cukup tinyInt. Lalu alamat dan nomor telepon varchar juga. Waktu input timestamp. Waktu input ini untuk apa? Agar setiap pasien baru dimasukkan itu tercatat di inputnya itu kapan. Biasanya kalau di sistem lain selain waktu input ada juga ID penginputnya gitu ya. Jadi siapa yang menginput. Tapi di sini kita hanya sampai waktu input aja. Selanjutnya master data dokter. Ini atributnya ada ID user. Jadi si dokter ini tuh punya user ID yang mana sih? Jadi informasi umum dari dokter itu disimpan di master data user. Tapi di master data dokter ada data tambahan yaitu NIP, nomor induk pegawai dari dokternya, lalu nomor praktek dari dokternya. Formatnya varchar dua-duanya. Oh iya, ini untuk setiap tabel ini juga saya tulis di sini nama tabel di database-nya. Jadi di database-nya untuk user nama tabelnya MST user. Pasien MST pasien, dokter MST dokter. Lalu ini ada tabel tindakan. Isinya adalah kode tindakan dan nama tindakan medisnya. Lalu tarifnya. Nama tabelnya MST tindakan. Ini deskripsinya, ada kode, ada nama, ada tarif. Tarifnya integer. Selanjutnya adalah data transaksi. Jadi kalau data master ini biasanya bertambahnya jarang. Contohnya misalnya data dokter. Mungkin data dokter ini baru nambah ketika rumah sakit atau klinik tersebut nambah dokter lagi. Itu mungkin baru ada lagi 6 bulan kemudian. Atau kayak tindakan. Biasanya di awal
data tindakan yang baku ini dimasukkan duluan gitu kan. Nanti tapi kalau ada tiba-tiba dari pemerintah atau dari standarisasi tertentu ada tindakan baru, tipe tindakan baru, ya kita masukkan. Jadi data master ini pertumbuhannya tidak kencang gitu, tidak cepat. Nah, ini adalah data transaksi. Data transaksi ini tadi ya, setiap kali transaksi bisnis atau transaksi organisasi itu berjalan, maka bertambah ke data transaksi. Di sini nama tabel di database-nya TRS, transaksi rawat jalan, transaksi underscore rawat underscore jalan. Atributnya ada nomor rekam medis. Nomor rekam medis ini merujuk ke nomor rekam medis pasien. Habis itu tanggal dia datang, keluhan, diagnosa, NIP dari dokternya, resep yang dituliskan dokter, kode tindakan, total pembayaran, lalu apakah pembayaran telah lunas. Jadi kalau 0 artinya belum lunas, 1 sudah lunas. Selanjutnya ada status atau statusnya, jadi status rawat jalannya sudah sampai mana, apakah baru masuk atau apakah sudah didiagnosa, apakah sudah diberi resep, apakah sudah diberi tindakan, dan sebagainya. Lalu ini ada waktu input. Oke, begitu kurang lebih deskripsi dari tabel-tabel yang akan dibuat. Nah, sekarang kita akan masuk ke web hosting. Jadi, sebelumnya teman-teman udah belajar gimana caranya pesen web hosting beneran. Kita akan bangun aplikasi kita langsung di web hosting agar bisa langsung dibuka dari seluruh penjuru dunia secara 24 jam. Oke, kita di sini udah tentukan tadi deskripsi aplikasi dan datanya, bentuk datanya seperti apa. Sekarang mari kita bangun atau kita buat database-nya berdasarkan tabel-tabel data yang sudah kita rancang barusan. Sekarang kita masuk ke hostingannya, ke cPanel-nya. Teman-teman pastinya udah punya akun cPanel kan? Teman-teman masuk ke akun cPanel, kemudian login. Oke, di sini kita lihat ya cPanel yang kalau ini hostingnya di ID CloudHost ya. Jadi kita bisa lihat ini sebenarnya fitur di cPanel ini sangat lengkap untuk membangun aplikasi itu, aplikasi berbasis web. Kita review sedikit gitu ya. Pertama ini files. Kolom atau tab files ini isinya ini kurang lebih menu-menu terkait penyimpanan file, karena ketika kita membangun aplikasi itu kan aplikasinya dibuatnya pakai file kan, kumpulan file, atau ketika aplikasinya itu menghasilkan gambar, image, atau menghasilkan dokumen lain yang disimpan di web, itu juga pakai file. Terus ketika kita menggunakan bahasa pemrograman atau scripting PHP-nya juga kan file. Biasanya menu yang paling sering dipakai di files itu adalah file manager. File manager ini nanti kita gunakan ketika kita menulis satu demi satu file PHP, JavaScript, CSS, dan sebagainya. Lalu kalau di sini ada jet backup. Ini kurang lebih tentang backupan, ada file backup, email. Jadi semua yang ada di hosting ini sebenarnya bisa di manage backupnya gitu ya. Teman-teman butuh backup salah satunya untuk ini ya. Kalau tiba-tiba misalnya hal tidak diinginkan terjadi, entah server ini tiba-tiba terkendala gitu dan tidak ada atau misalnya tiba-tiba servernya kena hack dan sebagainya, kita bisa punya backup. Selanjutnya ada database. Yang nanti mau kita gunakan adalah database ini. Jadi di tab database ini adalah berisi menu-menu untuk pengelolaan database. Database yang disupport kalau di web hosting ini ada MySQL, ada PostgreSQL. Ini ada database wizard. Database-nya ada
admin. Jadi admin ini ada PHP My Admin, PHP PG Admin. Itu interface untuk pengelolaan database yang udah ada. Tapi sebelum kita bisa pakai PHP My Admin, kita harus bikin dulu database-nya. Selanjutnya ada SEO and Marketing Tools. Untuk teman-teman yang sedang promosi ke publik, entah itu promosi produk, misalnya teman-teman punya produk makanan, punya produk pakaian dan sebagainya. Ketika ingin layanan teman-teman itu lebih bisa diakses publik, misalnya orang mencari totok wajah di Jatiluhur misalnya di Google gitu ya. Terus nanti website teman-teman masuk di peringkat utama. Nah, itu salah satu kegunaan dari SEO ya. Terus berhubungan dengan teman-teman misalnya pengen websitenya dikunjungi sama banyak orang dan sebagainya, itu ada di kolom ini SEO and Marketing Tools. Domains, ini hal-hal terkait domain. Kalau teman-teman bikin subdomain, teman-teman nambah domain baru, misalnya teman-teman wah kayaknya bikin domain, misalnya nama domainnya rumah sakit idaman .ninja misalnya, teman-teman pesan itu bisa ditambahkan ke sini gitu ya lewat menu domain ini. Email, ini terkait email-emailan. Jadi web hosting ini itu mampu melakukan banyak hal terkait email ya, mulai dari menerima email, memforward email. Ini lihat di sini, ini ada banyak yang bisa dilakukan terkait email. Lalu ada matrix. Matrix ini kurang lebih bagaimana kita mengukur kinerja atau pemakaian sumber daya dari hosting kita, mulai dari RAM-nya kepakai berapa, pengunjungnya ada berapa, seberapa banyak error, apakah ada anomali misalnya dari aktivitas hacking dan sebagainya. Security, ini terkait keamanan. Lalu software. Jadi di software ini teman-teman bisa menginstal langsung aplikasi-aplikasi yang udah jadi, ataupun framework yang udah jadi, ataupun aplikasi dari beberapa bahasa yang disupport. Contohnya kayak ini ya, misalnya ada WordPress Manager. Kita bisa langsung bikin website untuk teman-teman yang misalnya mau bikin website kayak website berita, website company profile, blog dan sebagainya. Itu tidak usah ngoding gitu, tinggal install WordPress kayak gitu. Terus ini ada shopping cart. Lalu untuk bahasa, ternyata hostingan ini juga support bahasa lain selain PHP. Tapi kalau untuk selain PHP itu ada konfigurasi tertentunya ya, karena mungkin terkait sama interpreter dari bahasa tersebut. Di sini ada Node.js, Ruby, dan Python. Ini ada fungsi lanjut. Di situ ada mungkin fungsi-fungsi lanjut tambahan ya, kayak cron job, gimana teman-teman bisa menjadwalkan secara otomatis pekerjaan-pekerjaan gitu. Ini ada terkait error, ini ada cache, terkait cache. Cache itu bagaimana agar resource yang teman-teman buat itu bisa lebih optimal ketika dibuka sama publik. Di sini ada preferensi. Lalu kalau di bawah, nah ini ada soft close app installer. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin website langsung jadi tanpa ngoding, di sini ada banyak banget pilihannya. Mulai dari WordPress tadi ya udah dijelaskan, lalu Joomla. Itu kalau teman-teman mau bikin misalnya web sekolahan dan sebagainya, itu nggak usah lagi ngoding gitu. Sebenarnya udah ada yang namanya CMS. Cuman CMS ini tidak se-custom kalau teman-teman bikin sendiri. Mau bikin forum, ada SMF. Ini ada macam-macam ya, tidak hanya CMS, framework juga ada. Kalau teman-teman ingin bangun aplikasi PHP pakai Laravel, misalnya ini ada. Pengen bikin toko online, ini ada OpenCart. Ini semua kebanyakan
teman-teman tinggal konfigurasi dan mungkin bikin style yang customnya. Ini kurang lebih si panelnya. Sekarang kita masuk ke menu yang database. Jadi pertama kita akan bikin database baru. Database-nya di sini kita pilih yang MySQL. MySQL database, teman-teman klik. Nah, di sini ada create new database. Karena kita ada di web hosting, bukan shared hosting. Paket yang kita pilih itu kan shared hosting ya, yang cuma biasanya lebih murah. Jadi nama database-nya pun ini sudah ditentukan. Depannya itu akan ada user cPanel teman-teman. Oh, user cPanel saya kan jual buah. Jadi nama database-nya jual buah underscore. Nah, nama database-nya namakan saja rawat jalan. Rawat underscore jalan. Nanti yang teman-teman ininya pasti beda ya. Yang teman-teman ininya mungkin nama usernya teman-teman gitu apa. Habis itu kita klik create database. Edit the database jual buah rawat jalan. Kalau sudah ada tulisan seperti ini, kita sudah berhasil bikin database. Oke, ini current database ya. Kita udah punya database-nya. Namanya nanti tergantung nama user cPanel teman-teman ya. Kalau nama username cPanel teman-teman misalnya jual ayam, berarti ini jual ayam underscore rawat jalan. Kayak gini. Oke, database-nya udah kita buat. Sekarang kita bikin user dari database-nya. Username dari user database ini nanti kita gunakan ketika kita panggil script PHP-nya ya. Jadi nanti kita kan bikin aplikasinya yang kita bikin ini akan berbasis PHP. Nanti dari PHP kita akan melakukan koneksi ke database ini. Koneksi ke database-nya itu butuh user. Nama usernya apa? Biar gampang sih bisa disamakan aja sama nama aplikasinya. Misalnya rawat jalan. Password. Ini password. Teman-teman bikin aja passwordnya yang bebas ya, bisa bikin pakai password generator yang cukup panjang gitu passwordnya. Bisa juga pakai password yang gampang. Kalau password generator, teman-teman bisa cari password generator. Ini ada ya, strong random password generator. Di sini passwordnya panjangnya mau berapa? Saya katanya yang strong 16 nih, 16. Terus apakah mau mengandung simbol? Ini nama webnya passwordgenerator.net. Coba ya kita generate password. Nih jadinya passwordnya kayak gini ya. Passwordnya tidak keharti ini tulisan apa. Tapi ini passwordnya aman gitu karena terdiri dari gabungan antara huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter. Nah, passwordnya teman-teman copy, simpen di tempat yang aman. Teman-teman amannya di mana? Bisa disimpan di mana ya? Mungkin bisa disimpan di WhatsApp, di email, di Telegram, dan sebagainya. Atau di file gitu ya. Saya akan pakai password yang dibikin ini. Saya copy paste di sini. Nah, ketika pakai password yang tadi, di sini skornya very strong ya. Coba nih saya isi passwordnya, kalau saya isinya pakai bandros. Ternyata bandros very weak ya, sangat lemah. Bandros kalau B-nya huruf besar, B bandros. Masih very weak, bandros. Coba bandros, habis itu ditambahkan tanda tanya, langsung jadi strong ya. Habis tanda tanya ditambahkan angka 7, 6, 3, lalu ditambahkan tanda pagar. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi ini juga mungkin buat teman-teman kalau bikin password di aplikasi, kalau bisa jangan yang gampang dipecahkan. Tadi salah satunya bisa pakai password generator itu ya. Saya ini passwordnya pakai yang dari password generator. Kalau udah diisi passwordnya, klik create user.
Oke, kalau ada tulisan seperti ini, kita udah berhasil bikin usernya. Nah, setelah kita bikin user, database kita udah bikin, user udah kita bikin, ini ada di current user. Selanjutnya apa? Selanjutnya memasukkan user ke database. Jadi user yang kita buat tadi itu sebenarnya belum punya kewenangan untuk mengakses database apapun. Agar dia punya kewenangan untuk mengakses database yang tadi, rawat jalan, teman-teman harus di-add dulu ya. Ini menunya add user to database. Usernya apa? Jual buah rawat jalan. Database-nya apa? Jual buah rawat jalan. Ini nanti teman-teman namanya sesuai tadi ya, sesuai nama user cPanel teman-teman. Mungkin ada yang namanya wajahku underscore rawat jalan, mungkin ada Bandung nongkrong underscore rawat jalan dan sebagainya. Klik add. Nah, di sini kita pilih kewenangannya, mau kewenangan apa aja. Apakah kewenangan untuk mendelete dikasih, apakah kewenangan untuk mendrop database-nya atau menghilangkan database-nya juga, menghilangkan tabel mau dikasih. Apakah kewenangan untuk memasukkan data mau dikasih dan sebagainya. Di sini saya klik yang all privilege, artinya semua kewenangan terkait database ini kita kasih ke user jual buah rawat jalan. Kalau udah, klik make change. Oke, sukses. Klik go back ya untuk balik lagi ke layar tadi. Jadi si user ini udah kita kasih kewenangan penuh terhadap database barusan, database ini. Kalau lihat tadi, nih ini kewenangan penuh udah dikasih. Selanjutnya kita balik lagi ke layar awal cPanel. Database sudah berhasil dibikin, user udah ada, user sudah diberikan, sudah sambungkan ke database-nya. Sekarang kita balik lagi ke cPanel. Jadi kalau tadi kita klik menu yang ini, sekarang kita masuk ke menu PHP My Admin. Klik PHP My Admin. Nanti dia akan nge-redirect ke PHP My Admin. Oke. Kita di sini masuk ke PHP My Admin. Di sini ada yang di sebelah kiri, ini adalah database-nya. Jadi database-nya secara default akan ada database information schema, lalu database yang barusan kita buat, database rawat jalan. Klik database rawat jalannya. Nah, ini kalau teman-teman udah masuk ke PHP My Admin, ini sebenarnya sama ya, tampilannya sama dengan PHP My Admin kalau teman-teman menginstal XAMPP di laptop teman-teman atau di laboratorium komputer teman-teman. Sebenarnya kalau untuk mengakses database itu ada banyak cara ya, selain pakai PHP My Admin. Bisa pakai konsol, apalagi kalau teman-teman pakai Linux itu mudah ya, akses database via konsol. Lalu bisa pakai aplikasi manajemen database. Contohnya yang berbayar itu Navigate. Yang berbayar dan ada versi gratisnya di Beaver. Ya namanya ini ya, di Beaver. Teman-teman kalau mau cari alat manajemen database itu bisa pakai di Beaver. Karena versi gratisnya aja support ke banyak database. Termasuk database big data kayak Presto, NoSQL juga ada, ke Hive juga bisa, Apache Hive, Elasticsearch kalau nggak salah ada. Nah, sekarang kita akan bikin tabel dengan panduan yang ini ya, tabel yang di sini. Jadi kita tadi udah bikin panduan atau rancangannya. Kita akan bikin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel. Karena udah ada panduannya, teman-teman tinggal ini ya. Tinggal pertama create table nih. Master user dulu, tinggal copy paste aja master user,
kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolomnya ada 7. Go. Oke, copy paste aja. Copy pastenya ini ya, kolom di tabel database. Pertama kita butuh ID, habis ID tipenya int. Oke, username tipenya varchar 80. Lalu password varchar 80 juga. Nama varchar 80 juga. Alamat varchar 80. Nomor telepon itu varchar 20. Lalu tipe user ini tinyInt. Lalu di sebelah kanan ini ada yang namanya komen atau komentar ya. Di sini kita tulis aja keterangannya, 1 sama dengan admin, 2 dokter, 3 manajemen. Jadi kalau di teknik normalisasi database biasanya ini tipe user ini disimpan di tabel yang berbeda. Tapi kalau di database modern, MySQL modern, PostgreSQL modern, jika itu hanya untuk menyimpan 1 sama dengan admin, 2 dokter, itu juga bisa ditaruh di langsung di sininya ya, di kolomnya gitu. Karena kalau kolom di database modern itu kolomnya udah campur. Jadi tidak hanya kolom umum seperti ini, tapi kita juga bisa menyimpan tipe data jenis JSON. Ini kalau lihat tipe datanya di sini dia sudah support JSON ya. Bahkan dia sudah support data spasial. Jadi kalau kita lihat di MySQL yang teman-teman punya di hosting ini, itu sebenarnya udah support data JSON dan data spasial. Jadi kalau teman-teman mau bikin aplikasi perpetaan kayak misalnya driver ojek online, drivernya jalan-jalan di peta, drivernya perjalanannya sejauh mana, drivernya paling dekat dengan user yang mana, itu udah bisa memanfaatkan fitur tipe data spasial di MySQL ini. Oke, untuk tipe user pakai tinyInt. Oke, ini ya. Jadi pastikan dulu name dan type-nya sudah sama. Setelah itu, khusus untuk kolom ID, kita lihat di kanan, tambahkan ini indeksnya diganti jadi primary. Karena nanti ID ini akan berfungsi sebagai primary key dari tabel ini. Lalu di checklist juga yang A_I auto increment agar ID ini ditambahkan secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tulis ID-nya berapa, nanti dia otomatis menambah gitu. Jadi pertama kali isi ID-nya 1, nanti orang kedua yang diisi ID-nya 2 dan sebagainya. Lalu di sini primary key ini juga akan berfungsi sebagai penghubung kalau tabel ini atau kalau baris dari tabel ini digunakan di tabel lain gitu. Oke, jadi ini konfigurasinya, indeksnya primary khusus yang ID ya, dan auto incrementnya dicentang. Lalu klik tombol save. Oke, kita udah berhasil buat tabel master dari user. Kalau teman-teman mau berubah struktur tabelnya, itu bisa
Di sini ada menu change. Kita udah berhasil bikin satu tabel, kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu pasien. Klik tombol new ya, di sini ada tombol new. New nama tabelnya, atau coba kita ke sini ke database-nya. Nah, di sini ya, bisa juga dari teman-teman klik nama database-nya, nanti di sini ada menu yang tadi create table. Pasien, kita akan bikin tabel MST atau tabel master untuk pasien. Di sini kita lihat ada 9 kolom. Lalu seperti tadi, RKM nomor rekam medis, NIK, nama, type-nya juga disesuaikan ya. Ada varchar 4, 20, 20, 80, 40. Varchar 4. Date tiny in, varchar timestamp. Date tiny in, varchar timestamp. Oke, length-nya 20, 20, 80. 20, 20, 80, 40. 240, 20. 240, 20. Lalu jenis kelamin, nama, alamat, waktu input. Nah, waktu input defaultnya kita ubah jadi current timestamp. Artinya, kalau teman-teman memasukkan data, waktu inputnya tidak usah diisi. Jadi nanti otomatis diisi dari sistem. Oke, itu. Lalu jenis kelamin, keterangan 1 pria 2 wanitanya bisa ditaruh di komentar dari jenis kelamin. Lalu nomor rekam medis, karena nomor rekam medis ini untuk tiap pasien pasti unik, pasti berbeda. Itu juga nanti kita indeks jadi primary, tapi tidak auto increment ya. Kita hanya indeks dia sebagai primary. Kalau yang tadi ID user auto increment karena dia kan angka dari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kalau RKM atau nomor rekam medis ini hanya primary karena nanti nomornya kita buat pakai aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah tanggal dan nomor antrian. Itu yang nanti jadi nomor rekam medisnya. Oke, kalau sudah klik save. Lakukan hal yang sama dengan tabel lainnya. Oke, ini klik save. Oke, kita udah bikin 2 tabel. Lalu sekarang tabel dokter. Bisa tadi create table juga di sini ya. Kita bisa bikin table di sini. Oh, sorry. Ini udah beres. Sekarang kita tabel selanjutnya, dokter. Kolomnya 3. ID user, NIP, dan nomor praktek. Integer varchar 20, 80. Varchar 20 dan 80.
Nah, ini pun sama karena satu ID user itu diwakili oleh satu dokter atau satu dokter itu hanya memiliki satu ID user. Di sini ID user juga kita jadikan indeksnya primary. Ini nomor praktek. Oke, kalau sudah klik save. Selanjutnya sambil ini nunggu loading, kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu tabel tindakan. Oke ya, sudah berhasil. Kita di sini sudah punya 3 tabel. Kita masuk ke tabel ke-4. Tadi kita udah punya tabel user, tabel pasien, tabel dokter, lalu tabel ke-4, tabel tindakan. Tinggal copy paste ya. Di sini tindakan hanya ada 3. Hanya ada 3 kolom. Lalu seperti tadi, copy paste aja. Ini nama kolom di tabel database-nya. Lalu tipe data, varchar, varchar, dan int. Varchar, varchar, dan int. 200. Ini kode juga sama ya. Kode tindakan itu pasti unik gitu. Artinya satu kode itu untuk satu jenis tindakan. Jadi di sini kita jadikan primary juga. Oke, tarif udah. Setelah itu save. Oke, kita udah ada 4 ini udah ada 4 tabel. Sudah membuat 4 tabel. Sekarang kita buat tabel terakhir, tabel transaksinya. Jadi yang sebelumnya yang 4 ini kita bikin tabel master, sekarang kita bikin tabel transaksi. Tabel transaksi ini ada kolomnya paling banyak 10, 12 ya, ada 12 kolom. Ini bikin 12. Pertama ID, RKM, nomor rekam medisnya. Ini ikuti aja, tinggal copy paste. Tapi tadi ya teman-teman, sebelum copy paste harus tahu dulu sebenarnya kenapa kita merancang tabel ini seperti ini gitu. Karena kan perancangan tabel itu berangkatnya tadi dari kebutuhan fitur. Kenapa kita bikin rancangannya dulu agar mudah juga. Jadi bisa aja teman-teman itu hanya membuat rancangan ininya aja. Nanti yang mengerjakan mengerjakan pembangunan database-nya bisa aja orang lain gitu kan. Misalnya programmernya atau database administratornya. Di sini bisa dilihat total pembayarannya kita belum pakai yang benar-benar ini ya, benar-benar terdeskripsikan. Jadi di sini hanya pakai satu tabel untuk rawat jalannya. Biasanya kalau di sistem yang lebih kompleks, resep ini nanti bisa jadi ada tabel masternya untuk tabel master obat, terus nanti ada tabel transaksi resepnya. Begitupun yang tindakannya bisa aja dibikin lebih dari satu. Tapi di sini untuk menyederhanakan sistem, ini dibikin sederhana aja gitu, hanya satu tabel aja. Total pembayaran, is lunas, status, waktu input. Waktu input tadi formatnya timestamp, status tiny in. Lunas. Total pembayaran integer. Kalau dia tindakan varchar 20. Resep teks
NIP dokter, varchar 20, diagnosa, teks, keluhan teks, tanggal date, RKM, varchar 20. Di sini untuk transaksinya kita bikin ID-nya seperti ID user ya. ID-nya dia jadi primary key dan auto increment, otomatis ditambahkan. Oke, seperti ini udah lengkap ya. ID-nya sudah primary key, udah auto increment. Di sini udah ditambahkan auto increment. RKM, tanggal date, keluhan teks, NIP dokter, kode tindakan, total pembayaran, integer, lunas, status, waktu input. Oke, klik save. Nah, sekarang kita udah selesai bikin database serta tabel-tabel yang dibutuhkan, tabel master dan tabel transaksi untuk aplikasi tadi ya, pendataan pasien rawat jalan di rumah sakit kecil yang baru kita dirikan. Jadi, dengan kita bikin database-nya aja, sebenarnya kita sudah bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi walaupun aplikasinya belum dibikin, makanya kenapa struktur data dibikin duluan? Karena pada banyak kasus itu struktur data dan ketika database ya, jadi dalam banyak kasus database itu sudah cukup tanpa harus bikin aplikasinya. Karena apa? Karena database itu bisa diisi juga manual gitu. Tanpa aplikasi pun sudah banyak aplikasi untuk mengelola isi dari database. Contohnya nih misalnya user. Teman-teman bisa klik di sini ada tombol insert untuk bikin user baru. Terus misalnya input pasien baru. Kalaupun kita belum jadi aplikasinya, untuk insert pasien baru teman-teman bisa langsung insert via PHP My Admin. Contoh ini RKM-nya ketik, nick-nya ketik, kurang lebih dan seperti itu ya dan sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jadi sekarang teman-teman sudah menjalankan modul yang ini ya, modul pertemuan ini. Teman-teman nanti bisa ambil lihat modulnya di GitHub, atau kalau mau clone semua materinya juga bisa di GitHub di bawah ini, link ke GitHub-nya. Teman-teman udah melakukan penentuan kebutuhan, penentuan dan perankingan fitur berbasis user story, perancangan dan pembuatan struktur data di database. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana membangun aplikasinya ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi berkah dan jadi kebaikan untuk kita semua. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.